siapa tahu mau mampir ke Solo. Oh gitu ya. Mau mampir ke Solo, beliau mau cawe-cawe. Bukan saya yang beliau. Saya bisa pastikan bahwa pertemuan itu nanti pasti akan terjadi. Tetapi teknisnya kapan, ini yang sedang kita sesuaikan. Bulan ini. Tetapi yang pasti tapi yang pasti satu gitu ya. Kalau selama ini meskipun belum ada pertemuan secara langsung antara beliau berdua, tetapi komunikasi multi layer terus terjadi. Kalau hanya urusannya adalah Megawati ketemu Pak Prabowo makan nasi goreng, itu sih selesai dengan dalam waktu cepat. Cuma kan kita harus selalu pertimbangkan bagaimana faktor Pak Jokowi terlibat di dalamnya. Pak Jokowi ini lagi nggak diajak ini dalam topik ini gitu loh. Kenapa dibawa terus sih? Kita hari ini fokusnya adalah bagaimana Bu Mega dan Pak Prabowo ini dalam konteks merajut hubungan, apalagi menindaklanjuti rasa terima kasih kami pada Pak Prabowo yang meluruskan sejarah tentang Bung Karno. Poinnya di situ. Pak Jokowi jangan dibawa-bawa ya. Menurut saya nggak bisa. Nggak bisanya karena Pak Prabowo tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia pasti akan mempertimbangkan apa sikap atau perasaan, apa posisi Pak Jokowi. Bahkan Cawe-cawe bahasa apa sih Pak? Bahasa Jawa. Artinya Ikut-ikutan, masih pengen ikut-ikutan. Obama, kemarin Obama, cawe-cawe lagi. apa biasa? Kemarin juga bagian negara yang bertanggung jawab. Saya mau juga cawe-cawe sama Pak. Kalau Pak SBY boleh. Oh kalau itu semacam penegasan bahwa sebenarnya Jokowi itu dengan Prabowo Subianto merupakan dua sekutu politik yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain, karena belakangan ini begitu kencang informasi yang mencoba untuk mengadu domba bagaimana Prabowo dan Jokowi itu bisa pecah kongsi dan berpisah satu sama yang lain. Jadi pertemuan soal Jokowi dan Prabowo itu tentu sebagai semacam penebalan kembali bahwa keduanya memang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Dulu kan juga tuduhannya macam-macam tuh. Waktu pertama kali wacana pertemuan itu mau dilakukan, disebarkan di mana-mana, tuduhannya ke kami, wah nanti ini jadi pertemuan yang transaksional. jelas sekali bahwa PDIP memang kepengen ketemu. Dan kepengen ketemu tuh artinya kepengen diterima oleh Pak Prabowo dan Yang ngebet ketemu nih PDIP ya, bukan Gerindra ya? sekarang jadi udah kembali PDIP ya? Pak Prabowo dekat dengan Bu Mega, Pak Prabowo dekat dengan Pak Jokowi, dan kalau misal kemudian dua pelanduk ini mengalami benturan, tentu menjadi sebuah ujian yang serius bagi pemerintah baru, karena impactnya, efeknya terhadap stabilitas politik, terhadap stabilitas kekuasaan. Faktanya kami komit sampai hari ini, kami tetap mengambil suatu sikap politik yang menjadi mitra strategis. statement kayak mitra strategis tuh buat saya Penghalusan kata-kata. penghalusan kata-kata lah ya. Sekarang itu dia merasa harus bergabung dengan atau merasa perlu untuk bergabung. Kenapa? Kenapa Kim merasa Plus. perlu? Salah satu kebutuhan adalah kasus Mas Hasto. Kedua, menjelang Kongres. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu wah kayaknya musuhan atau apa. Enggak. Nah, tapi saya bilang, Mas, kita kan boleh dong. Saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama. Bukan sombong. Nah, padahal dia senang saya masakin nasi goreng. Udah lama ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Minta nasi goreng. Loh aku lagi mumet, anak-anakku banyak yang nggak jadi. Oh ya. Oh ada Pak. Saling doa sama-sama sehat. Saya baca dulu nyanyi salam dulu ketemu lagi kalau Semarang Pacitan kalau siapa semuanya panas kadang-kadang jadi juga kadang pergi
Dari dulu setelah Pilpres juga sudah cukup banyak pewacanaan tentang pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega ini. Bahkan sebelum Pilpres. Muncul, bahkan sebelum Pilpres ya. Artinya ini bukan sesuatu yang baru, dan memang kalau melihat milestone sejarah panjang Pak Prabowo dan Bu Mega, kita bisa melihat hubungannya memang sangat baik. Memang hubungan antara Megawati dengan Pak Prabowo itu jauh lebih awal dulu kan, sampai ada batu tulis segala macam. Tapi hubungan antara Prabowo dan Jokowi sejak 2019 itu luar biasa dekat, luar biasa hubungan yang saling menghargai, saling mendengar. Jadi saya rasa tetap biar bagaimanapun faktor Jokowi harus menjadi pertimbangan penting dalam hal ini. Atas kesediaan Bapak Ibu hadir pada pagi hingga siang hari ini untuk menjadi bagian dari kebahagiaan Sekar dan Erlangga. Kami silakan Bapak Ibu untuk berkenan menikmati hidangan Pak Prabowo sendiri sebagai presiden terpilih, presiden yang baru, dia kemudian dihadapkan pada sebuah dilema karena dia harus menjaga dua hati yang terluka akibat dari dinamika politik Pilpres 2024 yang lalu, di mana kemudian meletakkan dua benturan kekuatan besar, yaitu Bu Mega atau PDIP dengan Pak Jokowi yang memegang tampuk kekuasaan dan juga memiliki pengaruh besar terhadap hasil dari Pilpres 2024 yang lalu. Nah, oleh karena itu tampaknya Pak Prabowo tidak mau gegabah. Tentu Pak Prabowo juga harus menjaga hati dan juga perasaan dari Pak Jokowi. Bahwa di dalam kongres partai yang akan terjadi beberapa bulan ke depan, kami akan mengundang Pak Prabowo. Artinya kalau mau cari tanggal yang paling pasti ketemunya kapan, itu udah paling pasti tuh. Pasti ketemu pada waktu. Tuh katanya tinggal jadwal, nggak ada jual mahal. Kenapa tiba-tiba saja saat ini kita melihat rangkaian message nih, pesan dari PDIP bahwa Bu Mega udah bikin pernyataan mau makan nasi goreng. Kemudian Pak Ahmad Basarah bilang kita kepengen ketemu sama Gerindra. Pak Guntur Romli juga menyatakan bahwa kalau dengan Prabowo tuh jauh lebih menyenangkan daripada dengan Jokowi. Pesan-pesan itu kalau dikumpulkan tuh artinya adalah menunjukkan bahwa memang ada keinginan dari PDIP untuk bertemu dengan Prabowo. Kalau dulu yang membutuhkan pertemuan itu adalah Pak Prabowo. Karena bagaimanapun juga sebagai pemimpin baru di Indonesia, dia membutuhkan stabilitas politik, dia membutuhkan bagaimana backup pemerintahan baru supaya tidak terjadi manuver, lebih stabil dan sebagainya. Tetapi dalam konteks situasi saat ini, justru PDIP atau Bu Mega yang jauh lebih membutuhkan pertemuan dengan Pak Prabowo. Karena hal itu terkait dengan dinamika internal di partai dan indikasi yang dibaca oleh teman-teman PDIP, ada kekuatan politik tertentu yang mencoba untuk menggunakan sel-sel jaringan kekuasaan untuk, dalam bahasa Ibu Mega, mengawut-awut soliditas internal partai. Dalam konteks pertemuan ini tidak ada syarat aneh-aneh seperti itu saat ini, tapi kami tentu saja menghormati posisi politik dari Pak Prabowo, sekaligus jadwal Bu Mega dan Pak Prabowo ini satunya Ketua Umum PDI Perjuangan pemenang Pileg, satunya Ketua Umum partai pemenang Pilpres, pasti ada kesibukan Mas Eno, jadi memang alasan tidak bertemu-temu semata-mata hanya karena waktu dan jadwal, tidak ada. Hanya masalah teknis jadwal pengaturan, karena yang pasti kami sudah menyampaikan bahwa di dalam kongres partai yang akan terjadi beberapa bulan ke depan, kami akan mengundang Pak Prabowo. Artinya kalau mau cari tanggal yang paling pasti ketemunya kapan, itu udah paling pasti tuh, pasti ketemu pada waktu. Tuh katanya tinggal jadwal, nggak ada jual mahal. Kalau hanya urusannya adalah Megawati ketemu Pak Prabowo makan nasi goreng, itu sih selesai dengan dalam waktu cepat. Cuma kan kita harus selalu pertimbangkan bagaimana faktor Pak Jokowi terlibat di dalamnya. Maksud saya begini, biar gimana pun kita tahu sampai sekarang PDIP itu masih sangat keras menyerang Pak Jokowi, menyerang terus-menerus. Kalau ngomong tentang Pak Jokowi itu bawaannya habisi gitu ya. Meskipun di PDIP sendiri ada dua kubu ya. Tentu aja, ya betul itu. Ada yang soft, ada yang konfrontatif. Tapi ada yang konfrontatif. Ya. Berdarah dingin juga. Bayangkan, berdarah dingin. Dimana? Sahabat saya Jokowi ini, bayangkan, ini etika loh. Dia presiden 2 periode dan kami yang mendukung. Dan itu secara mengemuka terlihat di publik. Mereka masih mengatakan bahwa kami nggak terima Pak Jokowi. Masalahnya Pak Jokowi ini dekat dengan Pak Prabowo. Menurut saya, biar bagaimanapun, Pak Prabowo adalah orang yang tahu bahwa kemenangan dia kemarin sebagai presiden itu antara lain diakibatkan oleh kehadiran Gibran.
diakibatkan oleh kehadiran Pak Jokowi. Kalau tidak ada Pak Jokowi dan Pak Gibran, atau Mas Gibran, sebenarnya kemenangannya tidak akan semutlak itu barangkali. Jadi kalaupun ya, Pak Prabowo itu bersedia untuk ketemu dan menerima Bu Mega, harus ada sebuah narasi yang dibangun dalam hal hubungannya dengan Pak Jokowi. Dan saya yakin Pak Jokowi itu bukan orang yang terlalu sulit untuk diajak bicara. Makanya karena itu menjadi penting nih sekarang kita melihat apa respons reaksi dari Pak Jokowi, Gibran, dan semua terhadap apa yang terjadi. Nah, dalam hal ini jawaban Jokowi itu adalah semacam ya bagus lah gitu ya. Normatif saja. Normatif saja. Siapa mensekap 2 periode Pak Joko Widodo yang kalian bilang sukses itu? Pramono Anung. Baik, ya, baik. Bukan kader PSI atau kader lain. Kader PDI Perjuangan, termasuk Jokowi juga kader kami. Tapi ngebalelo, ya udah. Itu keras gitu ya dengan Menhan Prabowo pada saat itu, dan sekarang tidak berani secara langsung karena masih mencari pintu masuk. Tapi yang dihantam presiden sebelumnya. Nah, kalau soal ini kita sudah tahu gitu loh. Jadi sekarang kan jangan memusuhi Prabowo, tapi musuhilah Jokowi gitu loh. Dan kami bangga dengan Pak Prabowo. Jujur saja, Pak Prabowo membuka pintu sedemikian lebar kepada siapa yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Tapi untuk Pak Prabowo, saya bukan pendukung Anda, tapi langkah-langkah Pak Prabowo sekarang saya angkat topi. Lantas apa tanggapan Jokowi tentang pertemuan Prabowo dan Megawati, serta namanya yang terselip di antara keduanya? Sangat bagus untuk negara sebesar Indonesia ini berangkulan, persatuan itu akan memberikan sebuah kekuatan yang baik dalam rangka pembangunan nasional kita, karena stabilitas politik itu akan mempengaruhi juga bidang ekonomi kita. Keakraban Megawati dan Prabowo memang tak hilang. Namun pertemuan keduanya yang belum juga terlaksana memantik spekulasi politik. Benarkah hanya soal waktu atau ada kendala lain? Ada satu masalah. Sebetulnya kalau hubungannya hanyalah antara kubunya Pak Prabowo dengan Bu Mega, itu nggak terlalu susah. Tadi persis dikatakan Seno bahwa masa lalunya juga nggak buruk-buruk amat, walaupun ada persoalan batu tulis dan segala macam ya. Tapi sebetulnya hubungannya not really that bad. Tapi bagaimana dengan Pak Jokowi? Baik, saya rasa ini adalah sebuah sikap yang netral ya, karena memang posisinya agak sulit. Ya, tadi saya katakan kan, tidak pernah boleh kita lepaskan pembicaraan kita dari faktor Jokowi. Lagi-lagi saya ulang. Pasti ada Pak Jokowi. Makanya saya bilang beliau. Baik, Pak. Kamu di sini. Sama di sini lah. Kamu di sini. Profesor. Kenapa ini semua terjadi selama belum terbongkar, ditutup-tutupi siapa Fufu Fafa. Ini tetap rame. Mereka-mereka yang ingin bahwa Jokowi di-exclude gitu ya dari urusan apapun dalam pemerintahan ini juga kesulitan mendefinisikannya. Apa? Jadi Jokowi harus nggak boleh keluar dari rumahnya, jangan lagi ketemu Prabowo atau apa kalau dibikin list gitu ya kira-kira. Supaya konkret kan. Apa termasuk Gibran gitu kan, ini kan wajah Jokowi juga kan. Astagita itu wajah Jokowi karena kelanjutan dari Nawacita. Apa ya Astagita juga harus sebagai wajah Jokowi juga harus dihilangkan. Kan jadi definisinya sulit ini Mas. Obama, Obama.
Apa biasa? Kemarin juga bagian negara ya Pak Jawa. Saya mau juga cawe-cawe sama Pak SBY. Kalau Pak SBY boleh. Oh kalau itu mereka itu bestie, mereka itu sahabat yang paling baik, dan sudah banyak yang pernah dilakukan Ibu Mega. Saya udah cerita di TV One waktu saya diwawancara bagaimana waktu Prabowo sebagai warga negara yang baik, tapi beliau seperti di pengasingan di Yordania, ibu yang menjadi presidennya, ya, ibu meminta Pak Prabowo itu dibantu supaya dia kembali ke Indonesia. Banyak hal-hal lain lagi. Udahlah, belum lagi waktu dulu ada pertemuan masak nasi goreng apa semua ya. Gerindra Pak Guntur Romli juga menyatakan bahwa kalau dengan Prabowo tuh jauh lebih menyenangkan daripada dengan Jokowi. Pesan-pesan itu kalau dikumpulkan tuh artinya adalah menunjukkan bahwa memang ada keinginan dari PDIP untuk bertemu dengan Prabowo. Ya, dan Mas Eno tadi sudah menyatakan, tapi jangan bawa-bawa Jokowi ya. Artinya bahkan kita pun tidak perlu membicarakan Jokowi dalam konteks ini. Buat saya disitulah letak masalah utamanya. Ya, kenapa tidak kelihatannya sampai sekarang masih sulit bagi kedua kubu untuk bisa bertemu dalam sebuah makan siang atau bahkan dalam sebuah acara formal mereka berdua? Itu karena Pak Prabowo pasti akan mempertimbangkan bagaimana sikap Pak Jokowi dalam hal ini, ya. Buat saya, Pak Jokowi itu adalah faktor yang sangat penting bagi Pak Prabowo. Pak Prabowo akan senantiasa nengok, mungkin bahkan datang ke Solo untuk nanya, what do you think, Pak Jokowi? Kok jarang Pak Prabowo tampil, kok lebih sering yang kedua? Itu yang saya katakan, waspada itu. Tapi percayalah, Pak Prabowo itu orang hebat. Hubungan juga dengan Ibu Megawati Soekarno Putri masih sangat baik. Dan Pak Jokowi saya tahu bukan tipe orang yang sangat mendendam misalnya dan mengatakan jangan diterima, nggak begitu. Tapi bahwa harus ada kesepakatan bersama nih. Nah kalau sekarang dikatakan oleh PDIP, tapi Pak Jokowi jangan dibawa-bawa ya. Menurut saya nggak bisa. Ibu Megawati Soekarno Putri ketua umum kami bangga. Apa itu? Beliau sangat menghormati semua lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia. Kan Pak Joko Widodo itu dia Presiden Republik Indonesia, simbol negara, lembaga. Waktu itu ya kami udah sakit itu ya, 9 tahun dia kami dukung, belum lagi Solo gubernur ya. Apa aku ngerusui si itu kan ya enggak toh. Kalau aku perlu si itu kan ya enggak perlu ketemu toh. Aku bisa kok ngirim orang sampai gitu loh. Itu apa namanya? Strategi politik. Namun desas-desus minor liar mencuat di balik molornya realisasi pertemuan Prabowo Mega. Selain dekat dengan Mega, Prabowo juga akrab dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Sedangkan Megawati dan Jokowi sudah menjadi rahasia umum tengah berada dalam hubungan tak biasa. Nggak bisanya karena Pak Prabowo tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia pasti akan mempertimbangkan apa sikap atau perasaan, apa posisi Pak Jokowi. Bahkan sampai ke level minta izin mungkin? Barangkali kata minta izin janganlah ya. Okay. Kan biar gimana pun presidennya kan bukan Pak minta Prabowo. Izin mungkin kulo nuwun. Kulo nuwun barangkali. Okay. Yang presiden Pak Prabowo loh. Pak Jokowi bukan lagi bahasanya. Presiden. Tapi dia seperti orang yang didengar pendapatnya oleh Pak Prabowo karena perjalanan memang hubungan antara Megawati dengan Pak Prabowo itu jauh lebih awal dulu kan, sampai ada batu tulis segala macam. Tapi sebentar, sedikit lagi. Hubungan antara Prabowo dan Jokowi sejak 2019 itu luar biasa dekat. Luar biasa hubungan yang saling menghargai, saling mendengar. Posisi Prabowo kini ibarat kunci agar tetap berhubungan baik dengan Mega, tapi tak mempengaruhi kedekatan bersama Jokowi. Akankah Prabowo bisa merangkul kepentingan keduanya? Kalau misal kemudian Pak Prabowo mampu meyakinkan Pak Jokowi, termasuk juga di sisi lain yaitu Bu Mega dan juga keluarga besar PDIP, maka ini akan menjadi sebuah capaian dalam bentuk konflik resolution yang luar biasa. Ini menjadi ujian juga bagi Pak Prabowo,
apakah Pak Prabowo mampu menavigasi dua pelanduk yang berpotensi berbenturan ini, sekaligus juga menciptakan basis atau fondasi bagi hadirnya peace settlement gitu ya, atau perdamaian, atau dalam konteks ini ya setidaknya islah